Pace bene, masih di mea culpa. Saya membuat satu tulisan, pelecehan terhadap liturgi gereja Katolik itu salah siapa? Para sahabat bisa menemukan tulisan ini di linknya ada di deskripsi video ini, juga di komentar nanti kalau tidak lupa saya akan sertakan. Dan saya tulis begini, sekali waktu pada hari ulang tahun ke-40 dokumen Sacrosanctum Concilium, Paus Yohanes Paulus II membuat satu tulisan, surat apostolik Spiritus et Sponsa, dan ini merupakan refleksi dari Bapak Paus yang kemudian juga saya coba mengerti dan saya coba refleksikan dalam situasi terkini. Pertama, pantas dicatat ada sebuah keresahan. Keresahan ini berasal dari tengah umat yang memang pantas untuk didengarkan untuk kebaikan gereja. Liturgi Katolik mengalami penurunan kekudusan ex opere operantis. Ini yang saya coba rumuskan. Contoh nyatanya adalah dalam sakramen Ekaristi. Dalam dirinya sakramen Ekaristi itu kudus, ex opere operato. Kekudusan Ekaristi ex opere operato artinya dari dalam dirinya Ekaristi itu sendiri adalah kudus. Sejauh dilakukan oleh imam yang valid dan licit, materia dan formanya ada, dengan roti dan anggur yang sesuai, dan dua syukur agung yang tepat, maka Ekaristi itu sah, suci, dan sakramental. Itu ex opere operato, Ekaristi itu suci. Nah, di lain sisi, kelayakan Ekaristi dipengaruhi oleh faktor ex opere operantis. Dari karya yang melakukan, partisipannya bagaimana, keadaan para partisipan, imamnya bagaimana, umatnya bagaimana, dan itu memengaruhi bagaimana perayaan itu berjalan. Para sahabat, kita langsung saja sebagai contoh di gambar. Saya mudah-mudahan tidak lupa menyertakan gambar para imam dengan pakaian-pakaian Halloween untuk memikat supaya terkesan menarik, kreatif. Dan umat juga ikut nimbrung dalam situasi itu. Dengan pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Dengan pikiran, oke, ini adalah cara supaya liturgi itu diterima oleh orang-orang. Dan dibuat perubahan-perubahan. Nah, ini bisa menjadi sandungan. Bahwa hierarki dalam hal ini pastor, bahkan juga uskup, tertentu memberi akomodasi, ruang dan waktu untuk dalam tanda petik pelecehan terhadap liturgi gereja. Secara tak langsung, tapi bisa juga langsung. Memang yang mana disebut sebagai pelecehan itu bisa dipandang relatif subjektif. Ada hal yang bagi saya itu sudah tergolong pelecehan, tapi bagi orang lain itu termasuk inkulturasi. Nah, dalam hal ini harus ditemukan titik seimbang yang mana kita sebut inkulturasi ad sensum, soal makna supaya saya bisa memaknai, dan yang mana ini sudah termasuk pada liturgical abuse, pelecehan liturgi. Tapi harus dipandang bahwa sensus liturgi yang dimiliki umat, bahwa setiap kita memiliki rasa berliturgi yang kita tidak bisa bohongi, yang diungkapkan oleh hati kita. Nah, bisa kita rasakan bahwa rasanya ini tidak tepat. Tidak cocok kalau kita tepuk tangan pada kesempatan ini. Tidak cocok kalau pakaiannya begini. Tidak cocok kalau orang tertentu berdiri di dekat altar dan lain. Ada rasa cocok tidak cocok yang berasal dari diri kita. Memang tidak bisa kita jadikan perasaan sebagai tolak ukur. Karena perasaan bisa berubah-ubah. Tetapi kalau muncul secara masif, perasaan ini bisa dijadikan sebagai indikator. Perasaan bisa berubah-ubah, tetapi kalau perasaan yang sama muncul pada orang yang berbeda-beda dan banyak, itu bisa menjadi ukuran. Maka kalau rasanya liturgi itu kurang pas, berarti memang ada yang harus segera diperbaiki. Nah, kita bisa mengerti ini sebagai satu kekeliruan, tetapi kekeliruan ini seringkali ditanggapi dengan kekeliruan yang lain.
katakanlah mau mengobati yang memperbaiki yang salah dengan jalan keluar yang salah pula. Nah, apa itu? Faktanya liturgi sudah dilecehkan dalam situasi tertentu, tidak secara universal, tidak di semua tempat, tapi ada. Nah, berhadapan dengan ini ada orang yang membuat solusi atau cara yang tidak lebih baik, sama buruknya, atau bahkan barangkali lebih buruk. Apa itu? Pertama, ada yang buru-buru menolak Konsili Vatikan II. Itu ibarat ada luka di jari jempolmu dan kamu memotong tanganmu. Bahwa ada yang kurang baik, ya, tetapi itu ketidakbaikan partikular dan harus diusut ketidakbaikannya dari mana. Apakah in se di dalam diri teks atau tidak baik karena prakteknya, ex opere operantisnya yang tidak disiplin. Nah, itu satu kekeliruan saya pikir, dengan tergesa-gesa, buru-buru menolak, katakan say no to Konsili Vatikan II, padahal banyak yang baik, benar tentang gereja, tentang iman, tentang Allah di dalam dokumen itu yang tidak untuk ditolak. Nah, itu yang pertama, buru-buru menolak Konsili Vatikan II. Dan yang kedua, secara rigid hanya mengakui dan menerima liturgi ad litteram, secara harafiah berbahasa Latin. Kan itu satu ekstrem. Dengan mengambil sisi lain yang bertolak belakang sebagai solusi karena kemuakan pada improvisasi berlebihan terhadap liturgi. Maka ketika orang berusaha secara membabi buta percaya pada yang terbaik adalah liturgi ad litteram berbahasa Latin, sampai harus menghina-hina yang bukan berbahasa Latin, itu sesuatu yang keliru. Dibutuhkan pertimbangan matang bahwa gereja kita ini adalah gereja yang mendunia, bukan hanya satu bangsa yang ingin mengenal Kristus dan tidak punya kesukaan yang sama dan tidak punya persoalan yang sama. Pelecehan-pelecehan liturgi yang saya bicarakan ini sebenarnya secara partikular terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Ada wilayah yang masih dengan setia merayakan perayaan Ekaristi dengan peraturan ketentuan yang gereja inginkan, tanpa improvisasi dalam pakaian, dalam pernak-pernik properti inventaris yang berlebih-lebihan. Oke, memang harus kita akui liturgi tidak bisa dipandang remeh. Dokumen liturgi Sacrosanctum Concilium itu ditempatkan pada urutan pertama, sekurang-kurangnya dalam terbitan berbahasa Indonesia, dari 16 dokumen yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II. Apa artinya? Dalam liturgilah, dan ini menurut refleksi Paus Johannes Paulus II, dalam liturgilah gereja yang dijiwai oleh nafas roh menghayati misinya sebagai sakramen, sebagai tanda dan alat, yaitu persekutuan dengan Allah dan kesatuan di antara sesama manusia. Dalam liturgi kita merasakan kesatuan kita sebagai umat Allah dan kesatuan kita dengan Allah sendiri. Dan kita menemukan ekspresi realitas yang mistik di dalam liturgi. Nah, ini salah siapa? Para pastor memiliki peran yang amat dibutuhkan dalam doa. Dan lebih khusus lagi memajukan kehidupan liturgi. Toh para pastor memiliki tanggung jawab ekstra. Dan bahkan seharusnya ya. Terutama untuk membimbing dan membedakan mana yang pantas dan yang tidak. Ini dilakukan, itu tidak dilakukan. Ini bukan berarti tindakan tanpa kompromi, bukan bermaksud otoriter, tetapi dikatakan oleh Paus sebaliknya, bimbingan para pastor merupakan prinsip jaminan yang melekat dalam rencana Allah bagi gerejanya yang diatur oleh bantuan Roh Kudus. Dalam hal-hal tertentu pastor harus sanggup berkata ini benar, itu tidak. Dalam konteks liturgi, bukan untuk bermaksud otoriter tanpa kompromi, tetapi untuk memberikan jaminan dalam aktivitas rohani gereja.
Pembaruan liturgi yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir ini, secara khusus dengan munculnya Sacrosanctum Concilium, dengan adanya Konsili Vatikan II, sebenarnya telah menunjukkan satu keistimewaan yang khas, yang penting, perlu, bahwa liturgi kita serentak ad litteram dan ad sensum. Harafiah sehingga bisa memperjuangkan yang satu dan sama, tapi juga mengakomodasi kepentingan, kebutuhan segenap umat universal. Sekali lagi, bukan hanya orang Eropa, orang Katolik itu. Orang Asia juga banyak. Maka ini pun harus diperhatikan. Oke, mengapa ini terjadi pelecehan? Kurangnya penghormatan terhadap norma liturgi kadang-kadang bahkan dapat menyebabkan bentuk pelecehan yang berat. Penghormatan pada norma, interpretasi yang kebablasan. Dan ini mengaburkan kebenaran misteri dalam Ekaristi secara khusus, dalam liturgi secara umum, dan menimbulkan kecemasan dan tekanan dalam diri umat Allah. Keluh kesah umat tentang perayaan liturgi rasanya perlu disikapi bila ada yang melecehkan, yang merendahkan martabat liturgi itu sendiri. Penyalahgunaan ini tidak ada hubungannya dengan semangat otentik konsili. Dan ini yang sering keliru. Ketika dirasa liturgi ini sudah ditampilkan penampilannya secara mengecewakan, orang-orang menyalahkan konsili. Itu berlebihan. Sekali lagi, kalau ada luka di jari kaki, di jempolnya, jangan diamputasi kakinya. Karena kaki masih bisa untuk menendang, untuk berjalan, untuk bekerja, dan banyak hal. Luka di jempolnya itu yang harus disembuhkan. Parsial. Dan harus dikoreksi. Dalam hal ini konsili tadi, dokumen itu dan prakteknya terutama, harus dikoreksi dengan hati-hati dan tegas oleh para pastor. Ini pesan dari Paus Yohanes Paulus II yang barangkali semakin terabaikan. Nah, para sahabat, saya pikir dokumen ini berguna, tulisan ini, dokumen itu tentu juga untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengawasan terus-menerus. Oke, dari pihak pastor, tapi juga umat bisa mengingatkan pastor supaya liturgi itu tetap terjaga. Semoga. Pace bene.